Soal untuk membuat larutan CH3CONA, perhatikan ini adalah garam ya. Dengan pH adalah 5-log 2. Garam itu terbentuk dari asam dengan basa. Asam dan basa direaksikan menghasilkan garam. Nah, maka ke dalam 0,1 molar C3COOH 500 ml dibutuhkan NaOH sebanyak berapa desigram. Ini nanti gramnya dikonvert ke desigram. Lagi pertama kita tentukan dulu ini masuknya larutan penyangga, buffer atau hidrolisis. Karena konsentrasi atau pH yang ditanya adalah pH dari garam, maka ini adalah larutan hidrolisis garam. Hati-hati dengan adanya CH3COH. CH3COH ini bukan merupakan komponen daripada garam yang di sini, karena soal ini fokus pH-nya adalah pH garamnya, dan CH3COH yang di sini adalah komponen dalam pembuatan garamnya, di mana nanti dia akan direaksikan dengan basanya NaOH. Apa yang diketahui, sekali lagi apabila diketahui molaritas dengan volume, biasanya itu ke mol. Kalau masih mili berarti milimol. Didapatkan milimolnya 50. Kemudian garam di sini adalah garam yang bersifat basa. Diketahui dari jenis komponen asam dan basanya. Jika tersusun dari asam lemah dengan basa kuat, Na adalah basa kuat, CH3CO adalah asam lemah, maka garam yang terbentuk didominasi oleh ion-ion OH- atau ion-ion yang bersifat basa. Hal ini karena asam lemah akan melisis H2O, mengambil H+ dan menyisakan OH-, atau secara praktisnya melihat yang kuat. Kalau Na-nya atau basanya kuat, makanya garamnya akan bersifat basa. Namun itu bukan penjelasan secara ilmiah, itu hanya memudahkan untuk menentukan dia pH-nya asam atau basa. Maka kalau kita ketahui bahwa garam ini adalah garam yang bersifatnya adalah basa, maka ubah pH-nya menjadi POH dengan cara 14-log pH 9 plus log 2, 14 dikurang 9 menjadi 5, min kali plus jadi min, 5-log 2, kemudian ubah OH-nya menjadi, nah ini harusnya 2 kali 10 min 5 ya, 2 kali 10 min 5, ralat sedikit. Nah, yang ditanya adalah massa NaOH yang dibutuhkan. Karena larutan yang diminta adalah garam, maka kita masuk ke materi hidrolisis garam. Sehingga rumusnya sudah jelas, arahnya ke arah rumus hidrolisis garam. Karena garamnya basa, OH-. Jangan lupa valensi. Valensi dilihat dari yang lemahnya. Kebetulan CH3COH ini, C3COO lemah hanya ada 1, berarti valensinya nanti akan menjadi 1. Ya, masukkan nilai OH-nya tadi 2 kali 10 min 5 ya. Kemudian nilai KW itu selalu 1 kali 10 min 14, K-nya ya nanti diketahui 1 kali 10 min 5. Yang ditanya itu ada di dalam akar, sehingga untuk mengetahui apa yang dicari dari Mg ini, kamu perlu hilangkan dulu akarnya dengan cara dikuadratkan. Kalau di kanan dikuadratkan, kiri juga harus dikuadratkan. Maka hasilnya sebagai berikut. Mg-nya ada sebelah kanan sudah terbebas dari akar, berarti dia bisa dicari. Ini dicoret ya. Jadi min 9. Kemudian min 9 dengan min 10 dicoret-coret juga, tinggal min 1. Maka Mg-nya 4 kali 10 min 1. Lanjut mencari gramnya dengan rumus gram per ml kali 1000 per mili. Mg-nya tadi sekian ya, gramnya dicari, mR dari NaOH 40. Ini diketahui biasanya 1000 dibagi 500, dari mana 500-nya? Dari volume di mana NaOH dimasukkan. Nah, karena NaOH bentuknya padat di sini, maka dia tidak punya volume. Tapi ketika dia sudah dicampurkan ke dalam asam asetat yang memiliki volume 500 mili, maka diasumsikan padatan tersebut larut
bersatu di dalam volume dari asam asetat, sehingga volume asam asetat adalah volume NaOH juga. Jadi kita pakai volume asam asetatnya sebesar 500 mili. Nah, ini bisa kita coret ya, jadi 2 dengan 40 pun bisa dicoret menjadi 20 pindah ke kiri, dikalikan sehingga dapatnya hasil akhir 8 gram.